Halo minasan, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Tate no Yusa musim ketiga episode 1. Dige kembali menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Adegan dibuka dengan menampilkan pertarungan sengit tim Naofumi melawan tim veteran Topak. Nampaknya Naofumi dan partinya tengah menyamar sebagai peserta pertarungan gelap Kolosium, dan di sini mereka lebih dikenal dengan nama Rock Valley. Naofumi dan partinya pun pura-pura terdesak, dan hal ini membuat tim veteran Topak merasa di atas angin. Jalannya pertarungan ini juga dihiasi dengan ramainya sorak-sorai penonton yang sangat antusias. Shin pun beralih dan kembali menampilkan Naofumi beserta rombongannya dalam sebuah perjalanan. Setelah berhasil mengalahkan kura-kura roh, kali ini Naofumi dan rekan-rekannya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Phoenix, di mana binatang legendaris tersebut merupakan salah satu dari 4 binatang penjaga yang melindungi dunia ini layaknya kura-kura roh. Setelah mengalahkan Kyo, Naofumi dan partinya malah mendapatkan energi yang menciptakan sebuah penghalang, yang mana hal itu memberikan waktu selama 3,5 bulan sebelum Phoenix bangkit kembali. Selain itu, Naofumi, Raptalia, dan Viro juga mendapatkan kutukan yang jelas mempengaruhi status karakternya masing-masing. Di sisa-sisa waktu yang ada, Naofumi berusaha memperkuat wilayah kekuasaannya agar bisa menghadapi Phoenix. Kali ini mau tidak mau, Naofumi harus mempercayai rekan-rekan pahlawan legendaris lainnya, yaitu Motoyasu, Ren, dan Itsuki, dengan tujuan agar bisa menjadi semakin kuat. Namun saat Naofumi menghadap Ratu Mirelia, dia mendapatkan kabar buruk di mana ketika pahlawan legendaris lainnya tiba-tiba menghilang. Sang ratu pun menjelaskan bahwa Motoyasu, Ren, dan Itsuki menghilang setelah Naofumi pergi ke dunianya Kizuna. Kehilangan salah satu pahlawan legendaris akan menjadi masalah yang serius dalam menghadapi Phoenix. Situasi juga semakin rumit, apalagi saat ini Melromak tengah diintai oleh 3 negara sebelah timur dan juga Faubre. Ratu Mirelia pun sekali lagi meminta bantuan Naofumi sebagai pahlawan perisai untuk melindungi Melromak. Tanpa diminta pun Naofumi pasti akan melindungi Melromak sekaligus wilayah di bawahnya. Naofumi lantas menyinggung tentang pahlawan 7 bintang. Namun Mirelia mengungkapkan bahwa pahlawan 7 bintang masih tidak jelas dan entah bagaimana sulit sekali dihubungi. Yang jelas, hanya ada satu pahlawan yang diketahui keberadaannya, yaitu pahlawan tongkat. Naofumi pun agak terkejut setelah mendengarkan penjelasan Mirelia bahwa sang pahlawan tongkat berada di negara Melromak ini. Mirelia pun mengajak Naofumi ke ruangan bawah tanah, di mana di sana terdapat sisa-sisa tubuh kura-kura roh. Naofumi pun langsung menyerap item tersebut masuk ke dalam perisainya. Mirelia lantas menyinggung Malti atau Bici yang tiba-tiba menghilang. Di sini Ratu meminta Naofumi supaya berhati-hati, karena Bici mungkin merencanakan sesuatu yang tidak baik untuknya. Tanpa diduga di lantai atas, tiba-tiba Outcry atau Sitres muncul dan memarahi Naofumi. Namun dia langsung terdiam dan pergi ketika melihat sosok Mirelia berada di dekat Naofumi. Naofumi pun tidak menyangka, ternyata Tres adalah sosok pahlawan tongkat yang dimaksud Ratu Mirelia. Beberapa saat kemudian, Naofumi dan partinya mengunjungi Paman Einhard di tokonya. Naofumi lantas menjual berbagai macam item penting yang digunakannya saat berada di dunia lain. Sejak kedatangannya kembali ke dunia ini, Naofumi dan partinya sudah tidak bisa menggunakan peralatan tersebut. Pun demikian, Naofumi merasa kalau item pakaian lebih cocok digunakan kembali, khususnya oleh Raptalia.
Dengan mengenakan pakaian tersebut, status Raptalia langsung meningkat. Setelah selesai negosiasi harga dengan Paman Enhart, Naofumi pun beranjak ke tempatnya Beloukas untuk melihat-lihat budak. Sayangnya saat ini Beloukas hampir tidak memiliki budak untuk dijual. Ternyata upaya Naofumi untuk membawa kembali penduduk desa Lurolona telah tersebar luas ke seluruh penjuru negeri. Hal ini pun mengakibatkan banyaknya para bangsawan dan pedagang yang tiba-tiba membeli banyak budak di sini untuk dijual ke luar negeri. Parahnya, biaya untuk membawa para budak tersebut kembali sangatlah mahal. Ditambah lagi kondisi pasar sangat sulit diprediksi. Naofumi pun hanya bisa pasrah dan akan membeli setiap budak yang tersisa. Tentu saja Beloukas sangat senang mendengarnya. Untuk mengembalikan para warga desa Lurolona, Beloukas lantas menyarankan pada Naofumi agar pergi menuju Zeltoble. Pada keesokan paginya, Naofumi dan rombongannya mulai bersiap menuju Zeltoble. Dia pun mempercayakan segala urusan desa pada Melty. Singkat cerita, Naofumi dan partinya telah sampai di Zeltoble. Zeltoble sendiri adalah negeri pedagang dan tentara bayaran yang sangat ramai. Tanpa membuang waktu, Naofumi pun menuju sebuah toko yang sebelumnya direkomendasikan oleh Beloukas. Anehnya, mereka nampak disambut oleh sosok yang begitu mirip dengan Beloukas. Ternyata sosok ini adalah pamannya Beloukas yang kita sebut saja namanya Pak Belo. Dari tampilan luarnya, toko Pak Belo terlihat seperti kedai minuman biasa. Namun ketika Pak Belo menarik tuas botol anggur, disitulah muncul sebuah jalan rahasia menuju ruangan bawah tanah. Jalan rahasia ini pun menuntun semuanya pada tempat pelelangan barang ilegal, khususnya budak yang berasal dari desa Lurolona. Mau dibantah seperti apapun, faktanya hanya uang sajalah yang bisa menyelesaikan semua masalah. Tanpa basa-basi, Pak Belo pun memastikan pada Naofumi tentang seberapa banyaknya uang sang pahlawan untuk membebaskan para budak setengah manusia di sini. Naofumi pun menyadari maksud Pak Belo, dan dia ingin menghasilkan banyak uang untuk menyelamatkan para budak. Pak Belo lantas menyinggung tentang kolosium di pusat kota, di mana lokasi tersebut menjadi ajang bagi para petarung untuk melakukan duel demi mempertahankan martabat satu sama lain. Namun yang dimaksud Pak Belo bukanlah kolosium tersebut, melainkan arena pertarungan di bawahnya yang tidak memiliki aturan dan menghalalkan segala cara untuk menang. Oleh karena itulah uang yang dihasilkan juga sangat besar. Berbekal informasi tersebut, Naofumi lantas pergi sendirian menuju arena pertarungan dunia bawah tanah. Dia pun bertemu dengan seorang gadis yang bernama Nadia di TKP. Setelah membelikan Nadia minuman, Naofumi pun mendapatkan informasi penting tentang skema pertarungan di arena ilegal ini. Para peserta bisa bertarung secara solo, namun yang paling populer di tempat ini adalah pertarungan 3 lawan 3. Sesaat kemudian, arena pun menampilkan sosok Vol, yaitu seorang bocah setengah manusia yang harus melawan bocah lelaki Tambun keturunan bangsawan, yaitu Yuji. Yuji nampak serius menekan Vol dengan ayunan pedangnya, namun Vol hanya terus menghindar dan tidak melakukan serangan balasan sama sekali. Yuji pun nampak kelelahan, dan ketika dia memepet Vol, dia berkata agar Vol menyudahi pertarungan ini. Ekspresi Vol pun nampak datar, dan dia langsung pura-pura terpental ketika ledakan pedang api Yuji mengenainya. Fakta menyedihkan ini pun membuat Vol dihina dan dimarahi habis-habisan oleh para penonton yang telah mempertaruhkan banyak uang padanya. Nadia pun memandang Vol penuh rasa iba, sementara Naofumi hanya berpikir realistis, di mana hal itu sudah menjadi resiko bagi para petarung dunia bawah tanah. Nadia pun berpamitan pergi, meninggalkan Naofumi yang masih terus memandangi arena pertarungan di bawahnya. Sekembalinya di penginapan, Naofumi menyampaikan pada partinya bahwa mereka akan mengikuti pertarungan bawah tanah sambil menyamar dengan mengenakan topeng. Dengan penuh keyakinan, Naofumi akan memonopoli uang taruhan dan hadiah yang ada. Jika berhasil mendapatkan uang yang banyak, Naofumi berencana membeli semua budak setengah manusia dari desa Lurolona yang dijual di pelelangan. Walau nampak dipaksakan, namun Raptalia dan Viro tetap melaksanakan perintah dan bertarung di bawah komando Naofumi. Shin pun kembali menampilkan pertarungan tim Naofumi atau Rock Valley melawan tim veteran Topak.
Rock Valley pun pura-pura lemah, dengan tujuan agar para penonton menganggap kalau mereka adalah tim yang tidak mungkin menang. Semakin terlihat lemah, maka semakin banyak pula uang yang mereka dapatkan. Setelah mengulur cukup waktu, Rock Valley pun mulai menunjukkan taringnya dengan melumpuhkan tim veteran topak dengan sekali gempuran. Naofumi sama sekali tidak peduli dengan para penonton yang senang ataupun kesal. Yang terpenting dia berhasil menjalankan rencananya dan membodohi semua orang. Setelah mengalahkan tim veteran topak, Pak MC atau pembawa acara lantas mengumumkan siapakah lawan Rock Valley selanjutnya. Namun entah mengapa Pak MC begitu terkejut, karena beberapa tim tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas. Beberapa saat kemudian, Nadia mendatangi Naofumi di sebuah kedai minuman. Mereka pun pergi keluar sambil membicarakan beberapa hal penting tentang pertandingan bawah tanah. Nadia mengungkapkan bahwa pertandingan selanjutnya adalah turnamen 1 lawan 1. Jika musuh Rock Valley mundur, maka Rock Valley dinyatakan menang dan tidak diturunkan dalam turnamen untuk sementara. Namun secara tiba-tiba, Naofumi dan Nadia dikepung oleh 4 orang berandalan yang entah datangnya dari mana. Awalnya Naofumi mengira kalau 4 preman ini adalah anak buah Nadia. Namun pikirannya berubah setelah Nadia melumpuhkan ke-4 orang tersebut dengan sihir petirnya. Nampaknya para peserta mundur karena khawatir disergap seperti ini. Nadia pun menyarankan agar Naofumi lebih berhati-hati karena musuh akan melakukan segala cara demi meraih kemenangan. Sebenarnya Nadia sangat mengagumi Naofumi. Dia berharap Naofumi menyerah agar tidak bertemu dengannya di tengah kolosium. Pada keesokan harinya, lawan Rock Valley tiba-tiba mengundurkan diri. Tim Rock Valley pun berhasil mengalahkan monster di arena dengan mudah. Hingga saat ini, Rock Valley masih menggunakan ilusi sihir agar nampak sedikit kesusahan. Jelas saja kemenangan Rock Valley ini membuat pihak sponsor musuh marah besar. Kemenangan ini juga membuat Naofumi mendapatkan imbalan berupa uang yang lumayan besar. Pada keesokan harinya, Naofumi dan partinya bertandang ke pusat perbelanjaan ibu kota Zeltoble. Tanpa disangka Naofumi bertemu dengan Pak Hikwal, di mana Pak Hikwal adalah saudagar kaya yang sebelumnya diselamatkan oleh Naofumi dari para perampok. Ternyata Pak Hikwal ini adalah salah satu sponsor resmi kolosium yang mendukung Rock Valley. Hikwal pun menunjukkan toko aksesorisnya, dan dia ingin sekali berinvestasi pada Naofumi. Sekembalinya di penginapan, Rivia menyampaikan bahwa lawan Rock Valley besok hanyalah seorang gadis. Pun demikian, gadis tersebut tidak bisa diremehkan karena dia selalu menang dan masuk jajaran petarung papan atas. Disinilah diketahui bahwa nama gadis tersebut adalah Nadia. Banyaknya tim yang mundur membuat Rock Valley dan Nadia harus saling berhadapan di babak final. Raptalia pun terlihat penasaran setelah mengetahui tentang teknik dan cara bertarung Nadia. Disinilah Naofumi memutuskan agar besok timnya tidak berpura-pura lemah lagi dan mengerahkan segenap kekuatan untuk menghadapi Nadia. Pada keesokan harinya, terlihat banyak sekali penonton yang datang untuk menyaksikan pertandingan final antara Rock Valley melawan Nadia. Banyak sekali penonton yang menjagokan Nadia, tapi tidak sedikit juga yang mendukung Rock Valley. Nadia sedikit kecewa karena Naofumi tidak mengindahkan peringatannya supaya tidak menantangnya di dalam kolosium. Namun Naofumi tidak peduli, karena dia memiliki alasan kuat untuk memenangkan pertarungan ini. Tanpa basa-basi, Nadia lantas menyerang Rock Valley dengan petir berkekuatan tinggi. Untungnya Naofumi berhasil menangkis dan mementalkan petir Nadia ke atas hingga menghancurkan langit-langit kolosium. Ketika Viro berupaya melepaskan serangan, tanpa diduga dia terlempar mundur karena sihir perubahan medan telah dirapalkan oleh pihak sponsor Nadia. Hal ini pun membuat seisi arena dipenuhi dengan air laut dan tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi Rock Valley. Lebih parahnya lagi, Nadia menggunakan air tersebut untuk melakukan perubahan fisiknya menjadi paus setengah manusia. Saat itu juga dia langsung menyerang dan hendak menghabisi Raptalia. Namun pergerakannya tiba-tiba berhenti ketika Raptalia memanggilnya dengan nama Sadina. Tentu saja hal ini membuat para penonton kebingungan. Raptalia lantas membuka topengnya dan menjelaskan pada Sadina bahwa Naofumi adalah sang pahlawan perisai.
Sadina pun menyerang Naofumi untuk memastikan bahwa Naofumi benar-benar berjuang demi anak setengah manusia dan Raptalia. Setelah mendapatkan jawaban tegas Naofumi, Sadina pun telah mengerti akan situasinya. Dia lantas mengambil jarak dan berteriak keras untuk menghabisi Rock Valley dengan skill terbaiknya, walau sebenarnya itu hanya berpura-pura untuk mengelabuhi para penonton. Namun Raptalia dan Viro menyerang dengan serius, karena Sadina adalah demi human yang sangat kuat. Sadina melepaskan serbuan ombak besar yang begitu ganas, sementara Raptalia dan Viro mengkombinasikan serangan angin serta pedang ilusi yang menghasilkan sapuan tornado berskala besar. Tabrakan serangan ini membuat Sadina terkapar dan menyerah begitu saja. Hasil pertandingan ini pun membuat para penonton bersorak-sorai. Namun nampaknya pihak sponsor Sadina sangat marah dan mereka melakukan komplain pada pihak penyelenggara pertandingan. Ketika Pak MC hendak membacakan hasil pertandingan, tanpa diduga datang pengumuman dari penyelenggara yang menyatakan bahwa pertandingan ini tidak sah. Sebagai gantinya, akan ada pertandingan eksebisi antara dua petarung yang berpartisipasi dengan petarung baru. Itu artinya, Rock Valley dan Sadina akan bergabung untuk mengalahkan musuhnya, yaitu seorang bocah yang mengenakan kostum badut. Sadina pun mengungkapkan bahwa si badut pembunuh ini adalah musuh yang sangat kuat. Raptalia nampak tidak berkutik karena pedangnya terkekang oleh jeratan benang jaring laba-laba si badut. Walau sudah berusaha sekuat tenaga, sayangnya Raptalia tidak bisa memotong jaring tersebut. Viro pun terpaksa berubah menjadi Viro Real agar bisa melepaskan diri dari kekangan badut dan membantu Raptalia. Saat si badut disibukkan oleh serbuan serangan Raptalia dan Viro, Naofumi dan Sadina mulai merapalkan mantra sihir paduan suara. Anehnya, Naofumi dan Sadina melepaskan sambaran sihir petir tersebut tepat pada Raptalia. Awalnya Raptalia memang kesakitan, namun kini tubuhnya diselimuti oleh aura kekuatan ekstra besar. Tanpa banyak berpikir, Raptalia pun menyerang si badut dengan begitu cepat. Berbagai serangan bocah badut itu berhasil dimentahkan oleh Raptalia. Raptalia pun berhasil mendaratkan tebasan super kuat hingga membuat si badut terhempas parah. Dia lantas melepaskan serangan ultimate-nya dari udara, hingga membuat arena pertarungan bergetar sangat kuat. Sayangnya yang diserang Raptalia tadi bukanlah tubuh asli si badut. Badut ini pun memunculkan dirinya kembali, dan mengungkapkan bahwa tingkat kekuatan Naofumi dan yang lainnya sangatlah rendah. Naofumi pun tidak memahami maksud perkataan si badut. Namun badut ini memutuskan pergi, karena dia sudah selesai bertarung sesuai dengan bayarannya. Dia pun menghilang, dan berharap pada suatu hari nanti bisa berjumpa kembali dengan Naofumi. Melihat situasi ini, Pak MC pun kembali berteriak untuk menyampaikan hasil pertandingan. Namun lagi-lagi Pak MC diintervensi oleh pihak sponsor Sadina, yang hingga saat ini masih tidak mau mengakui kemenangan Rock Valley ataupun Sadina. Lelaki botak ini beralasan bahwa Rock Valley bertaruh pada diri mereka sendiri dengan memakai nama palsu hanya demi mendapatkan lebih banyak uang. Namun Pak Hikwal dan Pak Belo langsung menyanggah pernyataan si botak dengan menyampaikan bahwa kemenangan ini adalah milik pahlawan perisai. Tentu saja seluruh penonton kaget dan bingung, tidak terkecuali si botak. Pak Hikwal melanjutkan bahwa Sadina adalah pemilik sah dari budak desa Lurolona, karena gadis tersebut telah membeli seluruh budak dengan uang hadiahnya. Sadina pun terkejut sekaligus senang. Semua penonton juga senang karena mereka tidak salah dalam mempertaruhkan uangnya. Disinilah diketahui bahwa Pak Hikwal adalah pemilik tos herba paling besar seibu kota. Jadi tidaklah aneh jika Pak Hikwal memiliki pengaruh yang sangat luar biasa di negeri ini. Raptalia pun bersyukur melihat Sadina baik-baik saja. Sadina sendiri sangat berterima kasih pada Naofumi karena selama ini selalu merawat dan menjaga Raptalia dengan sebaik mungkin. Dan begitulah, kini Sadina bergabung bersama kelompok Naofumi. Pada malam harinya, Vol nampak mendatangi sebuah toko untuk membeli obat. Setelah mendapatkan barang yang dicarinya, Vol pun langsung pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Bocah ini pun pulang dan menemui adiknya yang bernama Atla, di mana si Atla ini tubuhnya penuh dengan perban dan nampak sangat menderita. Scene pun kembali beberapa saat sebelumnya, di mana Vol memasuki sebuah wilayah penjara.
Di sana nampak banyak sekali budak bocah setengah manusia yang diperjualbelikan. Vol pun memberikan uang sogokan pada sipir penjara, karena sebelumnya dia telah dilepaskan untuk mengikuti pertandingan di Kolosium. Setelah terkunci di dalam sel, Vol lantas membangunkan Atla dan memberikan ramuan obat yang dibelinya tadi pada adiknya tersebut. Selesai meminumkan obat, Vol kemudian berbagi roti dan makan bersama adiknya. Di malam itu juga, Vol nampak terjaga dari tidurnya. Dia pun menyadari kedatangan pahlawan perisai dan meminta untuk dibeli. Naofumi sendiri mengingat bahwa Vol adalah bocah lincah tanpa ekspresi yang sebelumnya bertarung di Kolosium. Pak Belo lantas menjelaskan tentang keistimewaan Vol, di mana bocah ini memiliki kemampuan bertarung yang sangat baik. Setelah memeriksa status Vol, Naofumi pun mempercayai informasi Pak Belo, karena memang Vol memiliki level yang tinggi walaupun dia masih seorang bocah. Vol berasal dari ras harimau putih, dan ras ini bisa class up hingga level 60. Setelah class up, harimau putih bisa meningkatkan level hingga 120. Melihat potensi yang menguntungkan ini, Naofumi pun langsung membeli Vol. Pak Belo pun tersenyum seraya menyampaikan bahwa harga Vol adalah 120 koin emas. Tentu saja harga ini membuat Naofumi dan Raptalia agak kaget. Namun jika mengingat potensi Vol di masa depan, Naofumi pun tidak mempermasalahkannya. Vol pun memohon pada Naofumi untuk membawa serta adiknya yang sedang sakit keras. Atla tidak bisa bangun dan juga tidak bisa melihat alias buta. Harga Atla tergolong sangat mudah, yaitu tidak lebih dari 30 koin perak. Demi adiknya, Vol harus bertarung di Kolosium bawah tanah untuk membayar makanan dan obat. Naofumi lantas memasuki sel untuk melihat kondisi Atla secara langsung. Setelah memeriksa Atla, Naofumi pun mengeluarkan satu botol obat mujarab yaitu eliksir Higarasil. Melihat obat yang sangat langka itu, Vol pun berjanji pada Naofumi untuk bekerja lebih keras dan mengabdi pada sang pahlawan perisai. Setelah meminum eliksir, tubuh Atla mulai hangat dan perlahan-lahan membaik. Namun hingga efek obatnya bekerja, Atla harus tetap beristirahat dan minum obat. Naofumi lantas menggendong Atla dan segera berteleportasi kembali ke desa. Sesampainya di Lurolona, Naofumi pun disambut oleh Sadina dan para bocah setengah manusia yang berhasil dibebaskan. Desa Lurolona terlihat makin ramai, walau pertahanannya benar-benar sangat mengkhawatirkan. Naofumi pun berusaha memikirkan cara untuk meningkatkan pertahanan desa dengan bantuan Melty. Setelah mengonsumsi eliksir secara rutin, saat ini kondisi Atla sudah mulai sehat. Beberapa hari kemudian, Naofumi pun membuka perban di seluruh tubuh Atla. Semua orang pun bahagia melihat kondisi Atla yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Atla pun langsung bangkit dan memeluk Naofumi. Bocah ini pun benar-benar berterima kasih atas semua kebaikan Naofumi. Sesaat kemudian, Naofumi bertandang ke desa Lute untuk membicarakan jalur perdagangan sekaligus berbisnis. Dia pun meminta Atla untuk jalan-jalan sambil melatih kekuatan kakinya. Vol dan Atla pun berjalan-jalan di taman bunga dengan penuh senyuman. Saat itu Atla memohon pada kakaknya untuk latihan berdiri. Walau pada awalnya gemetaran dan tidak kuat menopang tubuhnya, namun pada akhirnya Atla mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Kejadian ini pun membuat mata Vol berkaca-kaca. Vol dan Atla pun begitu bahagia dan saling berpelukan. Ketika malam menjelang, tanpa disangka desa Lurolona diserang oleh sekawanan bandit. Kawanan bandit nampak membakar rumah dan berniat menculik semua setengah manusia di desa ini untuk dijadikan budak dan dijual kembali. Bahkan mereka menyandra salah seorang bocah setengah manusia hingga membuat Kiel dan yang lainnya tidak bisa berbuat banyak. Alhasil, saat ini semuanya tertangkap oleh para bandit dan benar-benar tidak berdaya. Namun saat itu juga Vol dan Atla melepaskan tembakan suar ke udara hingga membuat langit di malam itu jadi terang benderang. Ternyata sebelumnya Naofumi menitipkan suar tersebut pada Vol dan Kiel sebagai langkah antisipasi dan berjaga-jaga jika terjadi hal buruk di desa ini. Sayangnya sinar suar tersebut justru membuat Vol dan Atla tertangkap. Ketua bandit pun tetap nyantai, karena dia yakin kalau cahaya suar itu tidak akan memberikan dampak apapun. Vol sendiri tidak berdaya dan tidak mampu melindungi adiknya. Dia pun dihajar para bandit karena ngotot dan terus melawan. Ketika ketua bandit hendak menghabisi Vol,
Saat itu juga sebuah tongkat bendera pahlawan perisai menghentikannya. Ternyata Naofumi dan partinya telah kembali. Para bandit pun jadi bingung, mengapa pahlawan perisai bisa kembali dalam waktu yang sangat cepat. Raptalia dan yang lainnya pun terjun dan membuat para bandit langsung kocar-kacir. Naofumi benar-benar sangat marah karena para bandit telah menghancurkan desanya. Dia tidak akan membiarkan para bandit kabur, apalagi usahanya membangun desa memakan biaya yang tidak sedikit. Raptalia pun menghancurkan zirah dan pedang ketua bandit. Tentu saja lelaki parubaya ini jadi kaget dan ketakutan. Walaupun ketua bandit menyerah, namun dia masih berani mengancam Naofumi dan yang lainnya. Jika dia dibunuh, maka nasib desa Lurolona akan binasa. Sesaat kemudian Eclair datang bersama pasukannya. Dia pun jadi waspada setelah melihat tanda milik keluarga bangsawan yang menempel pada baju sirah si ketua bandit. Menyadari kalau bandit ini tidak bisa dieksekusi, Naofumi pun membiarkan si bandit hidup sebagai seorang budak. Ketua bandit ini pun tersenyum sinis, karena dia yakin Naofumi tidak bisa membuatnya jadi budak. Namun wajah sombong si bandit langsung berubah ketika Naofumi berkata akan mengirim si bandit ke Silveld. Ternyata Silveld adalah negara yang menjunjung tinggi dan menghormati pahlawan perisai. Intinya, pahlawan perisai akan menawarkan hadiah budak pada negara Silveld. Jelas saja si bandit sangat ketakutan. Dia lantas memohon untuk tidak dijadikan budak dan akan membayar Naofumi berapapun yang diminta. Namun Naofumi sudah sangat marah, dan dia tetap mengirimkan kawanan bandit tersebut ke Silveld dengan bantuan Pak Belo. Pada keesokan harinya, Naofumi mendapatkan banyak uang dari hasil melelang para bandit. Pak Belo sendiri tersenyum lebar setelah memikirkan kalau sebentar lagi dia bakal mendapatkan banyak uang setelah menjual budak pahlawan perisai di Silveld. Pada suatu malam Atla menghadap Naofumi. Bocah ini berharap tidak menjadi beban bagi kakaknya. Naofumi pun tersenyum seraya berkata bahwa dirinya akan membuat semua orang di sini bisa melindungi diri. Atla pun berjanji akan menjadi perisai untuk melindungi Naofumi. Setelah mengantarkan Atla kembali ke kamar, Vol berjanji pada Naofumi untuk menjadi lebih kuat demi melindungi adiknya. Lagi-lagi Naofumi tersenyum karena kakak dan adik ini selalu berusaha melindungi satu sama lain. Pada keesokan paginya, Naofumi mereset level Sadida dan Vol supaya keduanya mendapatkan buff pahlawannya di hadapan jam pasir naga. Bagaimanapun juga, Naofumi sangat mengandalkan Sadida dan Vol di medan pertempuran. Naofumi berusaha menyiapkan semua orang untuk pertempuran melawan Phoenix. Ketika hendak menghadap sang ratu, rombongan Naofumi berpapasan dengan Thresh. Thresh sendiri masih menaruh kebencian yang sangat mendalam pada Naofumi. Namun ketika dia melihat Vol dan Atla, tiba-tiba sikapnya langsung melunak. Dia pun mendekati kedua kakak beradik tersebut dan menanyakan nama keduanya. Namun dia kembali menghindar ketika melihat sosok Ratu Mirelia di belakangnya. Di dalam ruangan kerajaan, sang ratu mengisahkan tentang sang pahlawan tongkat yang dulunya bernama Luke Lansar Faubrey. Demi adik yang disayanginya, pahlawan tongkat membuang negara dan namanya. Dia pun menjadi prajurit biasa di Melromark, lalu meraih ketenaran dan kejayaan. Walau sudah memberikan yang terbaik untuk adiknya, namun dunia terus menguji pahlawan tongkat. Adiknya pun diculik di Silveld. Inilah alasan utama mengapa pahlawan tongkat terobsesi dengan balas dendam. Setelah menjelaskan kisah pahlawan tongkat, Ratu Mirelia lantas menyampaikan bahwa kerajaan Melromark telah menemukan di mana posisi pahlawan tombak alias Kitamura Motoyasu. Setelah sebelumnya menerima informasi tentang Motoyasu, Naofumi pun jadi nampak kepikiran. Mirelia menyampaikan, sepertinya Motoyasu tengah mencari rekan-rekannya yang terpencar setelah melawan Kura-Kura. Sosok Motoyasu terlihat muncul di kota dekat kerajaan Melromark, sementara Ren dan Itsuki tidak diketahui keberadaannya sama sekali. Hanya saja kerajaan sudah memastikan bahwa semua rekan pahlawan pedang telah tewas. Ratu Mirelia pun meminta bantuan pada Naofumi untuk membujuk Motoyasu selagi Phoenix masih belum bangkit. Naofumi pun mengingat ancaman Vittoria, di mana jika dia tidak akur dan saling bermusuhan dengan ketiga pahlawan lainnya, maka Vittoria akan menghabisi semua pahlawan legendaris demi kepentingan dunia. Pesan menyeramkan Vittoria membuat Naofumi menghela nafas.
Dia pun berniat mengurus Motoyasu dan menyerahkan semua urusan wilayah pada Eclair. Namun tanpa disadari, ada seseorang yang tengah mengamati pergerakannya dari kejauhan. Pagi itu semuanya nampak sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Nenek Elrasla dan Eclair tengah memberikan latihan pada Kiel dan juga Risia. Ada yang sibuk memanen buah, namun ada juga yang hanya bermain kejar-kejaran. Naofumi, Raptalia, dan Melty sibuk menyiapkan makanan untuk semua orang. Setelah selesai melakukan class up, Sadina dan Vol membutuhkan rehabilitasi untuk menggantikan level mereka yang hilang. Namun kelihatannya mereka berdua masih baik-baik saja tanpa memerlukan istirahat. Yang penting, semuanya harus meningkatkan level untuk persiapan melawan Phoenix. Setelah masakan matang, semuanya pun mulai mengantri untuk menerima jatah makanan. Namun di dalam antrian muncul seorang gadis asing yang membuat Naofumi agak curiga. Gadis kecil ini pun memperkenalkan dirinya yang bernama Seinrock. Viro pun mengetahui bahwa gadis itu adalah si badut pembunuh yang menjadi lawan Rock Valley di Colosseum. Tentu saja Naofumi dan Raptalia agak terkejut. Bagaimana bisa wilayahnya disusupi seperti ini? Sebenarnya tujuan Sein hanya satu, yaitu sarapan pagi. Namun Naofumi tidak mempercayai Sein dan dia tidak berkenan memberikan sedikit pun makanan walau si Sein memberinya sekepok uang. Naofumi lantas mengusir Sein keluar dari desa hingga membuat gadis kecil tersebut tertunduk sedih. Sesaat kemudian, Naofumi, Raptalia, dan Viro berpamitan pada semuanya karena harus melaksanakan misi pencarian pahlawan tombak. Sesampainya di kota, Naofumi, Raptalia, dan Viro mulai mencari informasi tentang pahlawan tombak pada para pedagang. Mereka pun mendapatkan petunjuk untuk pergi ke kedai minuman di pinggiran kota, karena sebelumnya ada seseorang yang pernah melihat sosok mirip pahlawan di kedai itu. Namun tak selang beberapa lama, Naofumi dan partinya menemukan pahlawan tombak di sebuah toko roti. Motoyasu terlihat sangat senang menemukan rekannya yang bernama Elena. Namun sebaliknya, si Elena begitu malas bertemu dengan Motoyasu. Motoyasu pun berusaha mengajak Elena untuk kembali berpetualang demi menyelamatkan dunia. Namun dengan tegas Elena menolak karena dia harus meneruskan bisnis keluarganya. Selain itu, gadis ini tidak menyukai Motoyasu karena saat ini si pahlawan tombak hanyalah seorang gelandangan yang miskin. Elena bahkan membandingkan Motoyasu dengan Naofumi, yang nasibnya bagaikan langit dan bumi. Tentu saja Motoyasu malu dan langsung terdiam tanpa kata. Ketika Motoyasu menyadari kalau Naofumi telah menemukannya, dia pun bergegas kabur dengan cara berteleportasi ke tempat lain. Naofumi pun tidak ada pilihan lain selain mampir ke tokonya Elena. Di sanalah dia mendapatkan informasi kalau Motoyasu sebelumnya menuju kerajaan roh kura-kura untuk mendahului Naofumi. Kala itu dengan sombongnya, Motoyasu berani menghadapi kura-kura roh bersama partinya. Setelah berhasil membereskan beberapa monster pengawal kura-kura roh, Motoyasu pun menaiki kepala si monster dan melepaskan serangan tombak petirnya. Namun dia sangat kaget, karena salah satu serangan terbaiknya itu tidak bisa melukai kura-kura roh. Oleh karena itulah Motoyasu kembali melepaskan berbagai serangannya. Walau dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun masih saja tidak ada hasilnya. Parahnya, saat itu juga seluruh membernya memutuskan kabur dan meninggalkannya begitu saja. Elena sendiri mengakui kalau dia telah salah memilih orang untuk dimanfaatkan. Walau kesal dengan sikap Elena, namun Naofumi mendapatkan informasi penting tentang lokasi kedai minuman yang biasa disatroni oleh sosok pahlawan. Malam itu juga Naofumi dan partinya langsung mendatangi kedai tersebut. Tanpa disangka mereka malah bertemu dengan pahlawan pedang atau Ren Amaki. Ren terlihat sangat waspada saat Naofumi mendekatinya. Namun tujuan Naofumi hanyalah berbicara saja. Naofumi pun memerintahkan Raptalia dan Viro untuk mencari Motoyasu, sementara dirinya akan berbicara empat mata dengan Ren. Mendengar kalau rekan Motoyasu masih hidup, membuat Ren justru semakin tertekan. Semua member party Ren tewas tepat di hadapannya. Namun Ren malah menyalahkan rekannya karena mereka semua sangat lemah. Dia juga merasa tidak bersalah sama sekali atas kematian member partinya. Walau begitu kesal, namun Naofumi mengesampingkan perasaannya dan meminta tolong pada Ren untuk berjuang bersama serta meminjamkan kekuatan sebelum segel Phoenix rusak. Bagaimanapun juga,
Kali ini para pahlawan harus menyatukan kekuatan demi menghadapi bencana Phoenix. Belum juga selesai ngomong, tiba-tiba Bici datang dan memotong perkataan Naofumi. Bici pun memohon pada Ren untuk tidak mempercayai iblis perisai yang jahat. Wanita ini juga menjelek-jelekan Motoyasu, dan menurutnya hanya Ren sajalah yang mampu menyelamatkan dunia dari kehancuran. Sambil menangis, Bici terus menyudutkan Naofumi dan mengatakan kalau dirinya telah difitnah demi kepentingan pengambil alihan kekuasaan di kerajaan Melromark. Namun yang lebih parah dari itu semua, Bici memfitnah Naofumi kalau orang yang mengendalikan roh kura-kura di belakang layar dan mengorbankan teman-teman Ren untuk mendapatkan simpati semua orang adalah Naofumi atau si iblis perisai. Jelas saja pernyataan Bici benar-benar membuat Naofumi muak dan sangat marah. Tanpa diduga tiba-tiba Motoyasu datang dan memaki Bici dengan begitu keras. Bici pun kembali mengarang cerita dan menuduh Motoyasu memaksanya untuk menjalin hubungan. Jika tidak mau menurut, Motoyasu mengancam akan membunuh ayahnya Bici. Kondisi pun semakin runyam ketika Ren sama sekali tidak mempercayai perkataan Naofumi ataupun Motoyasu. Naofumi pun mengambil sikap tegas dan mengatakan bahwa kematian rekan-rekan Ren adalah kesalahan Ren sendiri yang menganggap semua ini hanyalah permainan. Menurut Naofumi, Ren yang sekarang bukanlah seorang pahlawan dan merupakan manusia gagal. Saking kesal dan marahnya, Naofumi bahkan mengancam akan membunuh Bici jika dia menghalangi dan memperburuk keadaan. Namun bukannya mengakui kesalahan atau introspeksi diri, Ren malah mengalihkan pandangan dan tidak peduli. Walau Ren memaksa Naofumi untuk diam, namun Naofumi tidak peduli dan akan terus mengatakan tentang semua fakta yang ada. Ren yang sudah hilang akal langsung mengeluarkan pedang dari sarungnya. Amarahnya mulai memuncak karena dia tidak mau mengakui segala kesalahannya. Naofumi pun terkejut karena Ren berencana mengerahkan skillnya tanpa memperdulikan kalau di kedai ini banyak warga sipil. Dengan alasan untuk melindungi orang yang mempercayainya, Ren pun mengerahkan serangan pedang naganya. Untungnya Naofumi langsung menangkis serangan tersebut, walau hal ini mengakibatkan atap dan dinding kedai jadi hancur berantakan. Bici pun menendang dan mengolok-olok Motoyasu, hingga membuat si pahlawan tombak ini jadi sangat terpukul dan pingsan. Menyadari bahwa Naofumi terlalu kuat, Ren pun memutuskan kabur bersama Bici dengan teleportasi. Sesaat kemudian, Motoyasu mulai sadar dari pingsannya. Namun dia masih down dan sangat terpukul dengan sikap Bici. Tapi saat Motoyasu melihat Viro bernyanyi dan memberikan semangat padanya, si pahlawan tombak ini pun langsung bangkit dengan penuh semangat. Pada keesokan harinya, Naofumi pun berniat kembali dan melaporkan hasil misinya pada Ratu Mirelia. Namun tanpa disangka Motoyasu sudah berdiri di depan pintu untuk menemuinya. Motoyasu menganggap Naofumi sebagai ayah mertuanya karena dia benar-benar jatuh hati pada Viro. Dia pun bersujud dan meminta Naofumi untuk memberikan Viro padanya. Sayangnya Viro tidak mau, dan Raptalia pun langsung menghajar Motoyasu karena sikap pahlawan tombak ini sudah sangat keterlaluan. Dikarenakan sebelumnya Motoyasu terus mengincar Viro, Naofumi pun memutuskan kembali tanpa membawa keretanya. Namun di tengah jalan, Naofumi dan partinya dihadang oleh dua orang bandit yang langsung menyerangnya tanpa basa-basi. Bandit ini lumayan kuat, bahkan salah satunya mampu mengeluarkan sihir pemanggilan meteor yang begitu mengerikan. Ketika menyadari bahwa waktu jatuhnya meteor hanyalah 5 detik, Naofumi lantas mengaktifkan 3 perisai udara dan memberikan sihir penguatan atau buff pada Raptalia dan Viro. Sayangnya Raptalia dan Viro tidak sanggup membereskan dua bandit tersebut. Naofumi pun mengaktifkan perisai penjaranya untuk menahan terjangan meteor besar di atasnya. Walau sangat amat kepayahan, untungnya Naofumi mampu bertahan. Ketika para bandit melesat untuk menghabisi Naofumi dengan senjata tajamnya, tanpa diduga Shenrok datang dan menghadang keduanya. Namun para bandit nampak begitu santai, dan mereka meremehkan kekuatan Shen serta pahlawan legendaris dunia ini. Tentu saja Raptalia sangat marah dan langsung melepaskan serangannya. Dia pun berhasil menebas seorang bandit menjadi 2 bagian, sementara bandit yang satunya lagi ditikam Shen dari belakang. Kedua bandit ini pun berhasil dilumpuhkan, dan tubuhnya melebur bak ditelan cahaya. Shen pun mengungkapkan
bahwa ancaman ini belum berakhir dan para bandit pasti akan kembali menyerang. Walau Naofumi masih belum mempercayai Sen sepenuhnya, namun dia tetap membawa gadis kecil tersebut kembali ke desa untuk makan siang. Di sela-sela makan, Naofumi bertanya pada Sen mengapa tadi menyelamatkannya. Sen pun mengungkapkan kalau kedua bandit sebelumnya adalah rekan pahlawan di dunia asalnya yang telah hancur. Jelas saja Raphtalia kaget, ternyata masih ada dunia lain selain dunianya Kizuna. Pada dunianya Sen, ada seorang pahlawan seperti Naofumi yang telah terbunuh, dan hal tersebut membuat dunia Sen hancur seketika. Sen bisa datang tepat waktu dan menyelamatkan Naofumi karena sebelumnya dia menempelkan sebuah jarum kecil pada tubuh Naofumi saat bertarung di Kolosium. Intinya, Sen tidak ingin melihat pahlawan suci terbunuh di hadapannya lagi. Jika memungkinkan, dia ingin sekali bekerja sama dengan Naofumi. Naofumi sendiri jadi kepikiran dengan informasi Sen, karena nampaknya gadis tersebut tidak berbohong. Walau dia masih ragu untuk mempercayai Sen, namun faktanya Sen telah menyelamatkan nyawanya. Naofumi pun memutuskan untuk mengamati Sen lebih lanjut sambil melihat perkembangan yang akan terjadi. Pada keesokan paginya, Sen sudah akrab saja dengan para bocah setengah manusia. Namun Naofumi masih tidak tenang, karena tidak tahu Sen ini kawan ataukah lawan. Sesaat kemudian, Rivia Eclair dan beberapa bocah setengah manusia kembali ke desa. Mereka telah menyelesaikan latihan sembari menaikkan level di hutan. Melihat level Kiel dan teman-temannya yang telah mencapai 40, membuat Naofumi berinisiatif untuk melakukan kelas up di ibu kota. Mereka pun langsung berangkat setelah selesai sarapan pagi. Sesampainya di depan jam pasir naga, Naofumi lantas menjelaskan pada para bocah setengah manusia tentang efek melakukan kelas up. Kelas up bisa saja secara otomatis memilihkan skill untuk usernya, atau bisa juga usernya yang memilih skill apa yang diinginkan. Para bocah setengah manusia ini harus memilih skill dengan bijak agar kedepannya kemampuan tersebut bisa bermanfaat untuk membantu sesama. Kiel sendiri ingin menjadi lebih kuat dari sebelumnya demi melindungi semua penduduk desa. Namun ada juga rekan Kiel yang memilih untuk meningkatkan bakat di bidang lain seperti memasak. Setelah selesai melakukan kelas up, Naofumi mengajak Raphtalia dan Kiel ke tokonya Paman Einhard untuk membeli persenjataan. Naofumi juga mengajak Tolinemia untuk magang di tempat Einhard karena Tolinemia ingin sekali menjadi seorang pandai besi. Tanpa diduga Paman Einhard telah mengenal Tolinemia, dan ini adalah pertemuan yang tidak terduga. Keduanya pun mengenang masa lalu yang sangat menyenangkan kala itu. Sekembalinya di desa, Naofumi melihat Vol latihan sparring melawan Nenek Elrasla. Vol terlihat jatuh bangun dan tidak pernah sekalipun menang melawan Master Hengen Musou tua tersebut. Namun Naofumi cukup terkesan karena akurasi pergerakan Vol sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu, Atla sudah bisa bergerak leluasa dan semakin lincah. Walau matanya tidak bisa melihat, namun bocah ini bisa menangkis semua serangan yang dilancarkan oleh Rivia. Naofumi pun berencana mengajak Vol dan Atla untuk berburu di hutan, sembari meningkatkan levelnya. Saat Naofumi kesulitan untuk melakukan perburuan apa, saat itu Eclair mengusulkan pada Naofumi untuk melakukan perburuan pencuri. Eclair telah melakukan pengecekan pada wilayah yang berkaitan dengan Sekte Tiga Pahlawan Suci. Ketika insiden kura-kura roh terjadi, fasilitas penjara negara Melromar telah dihancurkan. Nampaknya sebagian besar dari para penghuni penjara tersebut tewas, namun tidak sedikit juga yang selamat dari malapetaka kala itu. Eclair pun melakukan penyelidikan, dan dia mendapatkan informasi dari warga tentang adanya sosok pencuri yang berkeliaran di daerah tersebut. Para kriminal di tempat itu nampaknya memiliki seorang pemimpin yang sangat sulit untuk ditangkap. Pemimpin pencuri ini juga dikenal sangat berhati-hati dan jarang keluar ke tempat umum untuk menyerang orang-orang. Naofumi dan yang lainnya pun lantas pergi ke hutan untuk melakukan perburuan. Sesampainya di hutan, Naofumi membagi membernya menjadi beberapa tim agar bisa berpencar dan segera menemukan markas pencuri. Viro bersama Risia, Eclair bersama Vol dan Atla, Raphtalia bersama Kiel, sementara Naofumi sendiri akan bergerak bersama Rapcan. Saat ini semuanya terlihat sangat sibuk untuk menemukan keberadaan musuh.
Namun tanpa disangka, Naofumi yang berjalan bersama Rapchan malah menemukan si Motoyasu yang tengah berduel melawan Ren. Namun dandanan Ren benar-benar nampak begitu aneh, apalagi dia mengenakan topeng layaknya seorang bandit gunung. Scene pun memperlihatkan kehidupan sehari-hari Ren Amaki di dunia asalnya. Dia lebih senang menyendiri dan membatasi pergaulan dengan rekan sebayanya. Ren benar-benar sangat percaya diri dengan kemampuannya, dan dia menganggap kalau isekai ini adalah dunia game yang dulu pernah dimainkannya, yaitu Brave Star Online. Membernya pun selalu memuji-muji pengetahuan dan kepandaiannya. Ketika tengah berhadapan secara langsung dengan kura-kura roh, Ren pun tidak gentar sama sekali. Dia merasa begitu kuat dan yakin bisa mengalahkan monster tersebut dengan kemampuannya. Namun takdir berkata lain, di mana saat itu juga semua rekan-rekan Ren tewas secara mengenaskan di depan matanya. Pemuda ini pun sangat bingung sekaligus terpukul, mengapa dia dan partinya tidak bisa menang. Padahal dia telah memberikan instruksi pada bawahannya agar menyerang atau bertahan sesuai dengan strategi dasar dalam bertempur. Normalnya, pendekar dengan level 60 seharusnya bisa mengalahkan kura-kura roh. Jelas saja fakta ini benar-benar sangat tidak masuk akal, apalagi semua member party Ren telah mencapai level 80. Ren pun beranggapan kalau member partinya begitu lemah, dan hal itulah yang membuat mereka kalah telak. Adegan pun memperlihatkan kembali perdebatan Ren dan Naofumi di kedai minuman. Di sini Ren terhasut oleh rayuan Bici, sehingga dia semakin yakin kalau dirinya itu tidak bersalah. Dia lantas kabur bersama Bici untuk menghindari Naofumi. Pun demikian, sebenarnya Ren masih sangat kepikiran dengan pernyataan Naofumi. Sayangnya dia memilih untuk tidak peduli dan menganggap kalau Bici adalah rekan dan sahabat sejatinya. Pada keesokan harinya, Ren benar-benar sangat kaget melihat seluruh perlengkapannya lenyap. Pemuda ini pun menemukan secari kertas di kamar Bici yang mengatakan kalau Ren sudah tidak berguna lagi. Tentu saja Ren sangat terpukul dan begitu sedih. Dia pun disatroni oleh dua bandit di luar penginapan. Namun bukannya melakukan perlawanan, si Ren malah kabur dan memilih bersembunyi di salah satu rumah warga. Sayangnya Ren malah didepak keluar rumah karena warga sudah mengerti kalau pahlawan pedang sebelumnya tidak melindungi warga dari serangan kura-kura roh. Tentu saja si pahlawan pedang ini sangat terpukul. Tapi dia langsung bangkit dan berlari jauh ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri dari dua bandit yang terus mengejarnya sedari tadi. Harga dirinya yang tinggi sebagai seorang pahlawan pedang membuat Ren tidak terima perlakuan buruk warga. Saat itu muncul beberapa berandalan yang menyadari kalau Ren adalah pahlawan pedang. Mereka yang mengetahui kalau rekan-rekan Ren telah tiada, lantas menertawakan dan mengejek si pahlawan pedang. Ren pun mulai kesal karena hidupnya kini sangat buruk. Dia dihina, diejek dan bahkan ditipu oleh wanita yang dipercayainya. Tanpa sadar, kekesalan Ren pada dunia ini pun memuncak dan membuatnya membangkitkan teknik pedang terkutuk atau kurs serisnya. Pedangnya pun berubah dan berevolusi menjadi lebih garang. Ren lantas menghajar para berandalan yang menghinanya tadi dalam sekejap mata. Dia pun mengambil topeng si bos berandalan dan langsung mengenakan topeng tersebut di wajahnya. Scene pun kembali di masa kini, di mana Naofumi menemukan Motoyasu dan Ren yang sedang bertarung. Motoyasu pun menjelaskan pada Naofumi kalau Ren adalah pimpinan bos bandit yang selama ini mengganggu warga sekitar. Ren lantas menyerang Naofumi yang masih bingung dan belum mengerti dengan situasi yang terjadi saat ini. Ketika Naofumi menerima serangan Ren, dia pun menyadari bahwa Ren telah membangkitkan kurs serisnya. Menurut Ren, kedatangan Naofumi pasti hanyalah untuk mengejeknya saja. Dia pun kembali melesat dan menyabetkan pedangnya pada perisai Naofumi berkali-kali. Ren yakin akan mendapatkan kejayaannya kembali, dan dia pasti akan menjadi lebih kuat lagi melebihi pahlawan lainnya. Hasrat Ren untuk mencari kekayaan, kemenangan dan kekuatan membuat Naofumi sadar kalau Ren memiliki kutukan keserakahan. Fakta ini pun membuat Naofumi merasa kasihan pada Ren, apalagi teknik kutukan jelas-jelas menuntut harga mati pada penggunanya. Disinilah Naofumi merasa mempunyai kewajiban untuk menghentikan Ren. Sayangnya Ren sama sekali tidak mendengarkan peringatan Naofumi. Pahlawan pedang ini pun mengunci Naofumi dengan salah satu teknik terbaiknya,
yaitu guillotine. Naofumi pun tidak bisa bergerak karena seluruh tubuhnya terkekang rantai berduri. Di atasnya pun muncul sebilah pedang besar yang langsung menerjangnya. Untungnya dengan cepat, Naofumi segera menahan bilah pedang tersebut dan menghancurkannya dengan perisainya. Saat itulah Raptalia dan yang lainnya datang untuk memberikan bantuan pada Naofumi. Sebenarnya Naofumi meminta pada partinya untuk menangkap dan membawa pahlawan pedang ke desa. Namun saat itu juga Eclair meminta pada Naofumi untuk sekali saja bertarung melawan Ren. Melihat kemampuan Eclair yang begitu hebat, Naofumi pun langsung mengizinkannya. Tapi jika nanti kondisi tidak memungkinkan, Naofumi akan kembali turun tangan untuk menghadapi Ren. Tanpa banyak bicara, Eclair pun langsung menantang Ren. Tentu saja Ren sangat kesal karena merasa sangat diremehkan. Semuanya pun sangat mengkhawatirkan Eclair, karena yang dilawan Eclair adalah seorang pahlawan. Namun nyatanya, Ren tidak sekuat yang dibayangkan. Pahlawan pedang ini hanya sekedar menyerang saja, namun dia tidak siap jika menerima serangan. Eclair pun memberikan sejumlah pertanyaan serta nasihat yang membuat Ren berpikir ulang tentang apa yang sebenarnya diinginkannya. Walau nampaknya mustahil mengalahkan Eclair, namun aura keserakahan untuk jadi yang terkuat telah menelan hati Ren bulat-bulat. Dia pun menancapkan pedangnya ke tanah, dan kemudian memunculkan aura kegelapan serta mengeluarkan banyak monster aneh di dalamnya. Hebatnya, Eclair mampu membantai monster tersebut dengan begitu cepat. Dia bahkan berhasil mengalahkan Ren dengan sekali serangan teknik tusukan pedang Hengin musuh. Ren pun akhirnya terkapar dan seluruh aura kutukan kegelapannya ikut menghilang. Sesaat kemudian, dua bandit sebelumnya kembali muncul dan hendak menghabisi semua pahlawan beserta pengikutnya. Ketika salah satu bandit kembali melepaskan teknik meteor besarnya, saat itu juga Motoyasu langsung menikamnya dari belakang hingga membuat meteor besar di langit lenyap seketika. Si pahlawan tombak juga memenggal bandit yang satunya lagi tanpa keraguan sedikit pun. Tanpa diduga, Rapcan menemukan aura jiwa kedua bandit tersebut di udara. Dan tanpa basa-basi, Raptalia langsung menebas kedua aura tersebut dengan pedangnya. Naofumi pun bertanya-tanya, mengapa Motoyasu jadi semakin kuat? Ternyata pahlawan tombak ini telah melaksanakan semua metode untuk menjadi lebih kuat yang sebelumnya diajarkan oleh Naofumi. Melihat kemajuan Motoyasu yang sangat luar biasa, membuat Ren menundukkan kepalanya. Eclair pun mengulurkan tangannya pada Ren dan mengajak sang pahlawan pedang ini untuk menjadi kuat bersama-sama. Eclair yakin kalau Ren tidak berencana untuk hidup sendirian selamanya. Walaupun Ren saat ini mungkin masih lemah, namun Eclair begitu yakin kalau Ren masih memiliki kepingan kekuatan yang bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi. Gadis ini pun mengajak Ren untuk bangkit dari keterpurukan, serta meyakini secara pasti bahwa Ren akan menemukan tujuan dari menjadi lebih kuat pada suatu hari nanti.